presentasi tentang hakikat demokrasi dan pelaksanaan di Indonesia. Nah, anggota kami yaitu ada 4 orang. Yang pertama, Safinatun Najah, yang kedua Hani Fatimah, yang ketiga yaitu Nuri Nurul Fauziah, dan yang keempat yaitu saya, Nengresa Despirianti. Sebelum kita menerangkan kepada materi hakikat demokrasi, saya akan menyampaikan tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, karena untuk kita keluar rumah tidak memungkinkan karena situasi yang sangat membahayakan dan sangat parah karena ada COVID-19 itu. Semoga kalian sehat selalu, dan dosen kami juga Pak Gilang, semoga Bapak sehat selalu dan tetap di rumah saja. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan materi yaitu hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos kratein yang berarti kekuasaan. Dalam Roman PM 2019 mengatakan bahwa demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Dan selanjutnya, berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan utama dalam penerapan demokrasi adalah kebebasan dalam menentukan nasib, menentukan peraturan, dan perundangan, dan termasuk juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan dalam kehidupan demokrasi bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan sebuah kebebasan yang mengikat dan bertanggung jawab bebas dalam artian terbatas oleh peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Sehingga penyampaian pendapat di muka umum meski dimaknai secara bebas akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Abdurrahman Wahid dalam Rohman VM 2019, yaitu konsep demokrasi tidak hanya sebatas kebebasan, melainkan juga terkait dengan persamaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, hal ini juga didukung oleh pernyataan Syekh Ali Abdurrojik yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan suara. Dari pernyataan di atas dapat disimpul bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Rakyat diberi kebebasan dalam memilih, akan tetapi bukan berarti kebebasannya untuk bebas memilih tanpa mengingat peraturan yang telah ditetapkan. Bebas di sini berarti rakyat bebas memilih dan bersuara, akan tetapi berbatas dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bersama rakyat diwajibkan ikut berpartisipasi, yaitu rakyat yang sudah dewasa, yaitu yang sudah memiliki kartu tanda penduduk, yaitu KTP. Akan membahas mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi, demokrasi mengalami banyak perubahan dan corak yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, demokrasi mengalami perkembangan dalam 3 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen serta partai pada masa itu, dan dinamai juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat, serta yang
Republik Indonesia ketiga yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensial. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil. Soeharto meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa-masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional. Yang kedua, 14 November 45 sampai 5 Juli 59 menganut sistem demokrasi liberal. Yang ketiga, 5 Juli 59 sampai 21 Maret 68 menganut sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, 21 Maret 68 sampai sekarang berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 98 menganut sistem demokrasi Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Agustam, tahun 2011, halaman 86, pelaksanaan demokrasi Indonesia terbagi ke dalam 5 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Yang pertama, masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998 sampai dengan 1999. Yang terakhir, pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu, penyelenggara pemerintah dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik berdasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1945. Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945 sampai dengan 1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Adapun serangkaian kebijakan untuk kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, maklumat pemerintah nomor 10 tahun 16 nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 mengenai pembentukan partai politik. Yang berikutnya, maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 mengenai perubahan kabinet ke kabinet parlementer. B. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal. Yang pertama, proses demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, dominannya politik aliran, yang kedua, landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah, yang ketiga, tidak mempunyai para anggota konstituen
Konstituen dalam bersidang menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan turunnya dekret Presiden tersebut, berakhirlah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai dengan 1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR nomor 8 MPRS tahun 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, perkembangannya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimulai tahun 1966. Demokrasi pada masa Orde Baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi Orde Baru sesungguhnya. Telah mampu membangun stabilitas pemerintah dan kemajuan ekonomi, namun makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi dan kontrolnya rakyat. Pemerintah Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaan pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan munculnya masa transisi dan pada masa periode reformasi. Jadi pada masa Orde Baru berakhirnya yaitu pada Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaannya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi pada masa transisi. Pada masa transisi berlangsung antara 1998 sampai 1999. Pada masa transisi banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokrasi. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi yaitu yang pertama, keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua yaitu adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemilihan umum 1998 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partainya politik. Yang keempat yaitu terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadikan harapan banyak orang sebagai serinya euforia demokrasi. Jadi beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut ada 4 yang tadi.
Yang selanjutnya yaitu pada masa demokrasi reformasi. Pada masa demokrasi reformasi terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mungkin undang-undangnya bisa kalian baca ya. Di setiap undang-undang pasti ada, yaitu nomor 26 tahun 2000 sama nomor 39 tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan merubah konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, amandemen pertama tahun 1999. Yang kedua yaitu amandemen pada tahun 2000. Yang ketiga yaitu amandemen ketiga yaitu tahun 2001. Yang terakhir yaitu amandemen keempat pada tahun 2002. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya segitu. Balik lagi ke moderator. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan adalah menentukan nasib, menentukan peraturan, dan menentukan perundang-undangan. Dan termasuk juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan sebuah kebebasan yang mengikuti dan bertanggung jawab. Mungkin penyampaian materi yang dari kami sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.